Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo teman-teman, nama saya Nurma Dayanti. Di sini kita akan membahas tentang tahapan penyusunan proposal penelitian. Nah, dalam video ini ada 3 bagian penting dalam tahapan penyusunan proposal penelitian, yaitu yang pertama ada pendahuluan, kemudian yang kedua tinjauan pustaka, dan yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Nah, teman-teman, pendahuluan ini merupakan bagian awal dalam proposal penelitian yang berfungsi untuk menjelaskan konteks, pentingnya topik, serta fokus dan arah penelitian yang akan dilakukan. Nah, jadi pendahuluan ini sendiri terbagi menjadi 5. Maksudnya turunan dari pendahuluan ini yaitu ada 5. Yang pertama ada latar belakang, kemudian ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan penelitian, yang keempat ada manfaat penelitian, dan yang kelima yaitu batasan masalah. Oke, nah yang pertama yaitu latar belakang. Nah, jadi bagian pertama adalah latar belakang. Di sini latar belakang di sini menjelaskan mengapa penelitian ini penting dilakukan. Sebagai contoh, misal kita mengambil tema tentang pengaruh media sosial terhadap prestasi akademik mahasiswa. Maka contoh latar belakang yang bisa kita buat misalnya seperti saat ini penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa sangat tinggi, tapi apakah hal ini berpengaruh pada prestasi akademik mereka? Nah, itu yang ingin kita selidiki, itu merupakan latar belakang terhadap tema yang kita buat tadi, contoh tema tadi. Kemudian yang kedua yaitu rumusan masalah. Nah, teman-teman, rumusan masalah ini adalah pertanyaan yang menjadi fokus penelitian. Nah, jadi rumusan masalah ini harus jelas, spesifik, dan bisa dijawab. Maksudnya bisa dijawab yaitu dapat diukur menggunakan data, dapat diukur dengan penggunaan data ataupun analisis statistik misalnya. Nah, jadi rumusan masalah yang bisa kita ambil dari tema tadi misalnya, apakah durasi penggunaan media sosial berpengaruh terhadap IPK mahasiswa? Nah, itu yang menjadi rumusan masalahnya dengan tema kita tadi, yaitu pengaruh media sosial terhadap prestasi akademik mahasiswa, maka itu. Nah, yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Setelah rumusan masalah, kita menentukan tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah versi pernyataan dari rumusan masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian ini memang harus sinkron dengan rumusan masalah yang telah kita buat sebelumnya. Misalnya terhadap tema tadi, maka tujuan masalah yang kita buat adalah yaitu untuk mengetahui pengaruh durasi penggunaan media sosial terhadap IPK mahasiswa. Nah, jadi tujuan penelitian itu adalah pernyataan dari rumusan masalah yang telah kita susun tadi. Kemudian yang keempat yaitu ada manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu ada namanya manfaat teoritis dan ada namanya manfaat praktis. Nah, jadi manfaat teoritis itu adalah menambah pengetahuan atau memperkuat teori. Dalam manfaat teoritis yaitu yang namanya juga teori ya. Jadi menambah pengetahuan atau memperkuat teori. Kemudian yang kedua yaitu ada namanya manfaat praktis. Nah, ini memberi solusi atau saran kepada pihak tertentu. Kemudian yang kelima, dalam pendahuluan ini kita juga harus menentukan batasan yang namanya batasan masalah. Nah, jadi batasan masalah ini singkatnya yaitu membatasi ruang lingkup penelitian agar tersusunnya tidak kemana-mana. Maksudnya masalah yang ingin kita bahas itu tidak keluar dari pembahasan yang ingin kita buat. Jadi kita harus menentukan yang namanya batasan masalah agar fokus penelitian, kita perlu membuat yang namanya batasan masalah. Misalnya, dalam tema yang tadi, hanya meneliti mahasiswa di satu universitas dan hanya mengukur durasi penggunaan media sosial. Nah, jadi batasan masalahnya itu juga di situ, hanya meneliti di satu universitas dan mengukur durasi penggunaan media sosialnya, bukan dari yang lainnya. Nah, itulah tadi bagian dalam tahap pendahuluan, bab pendahuluan. Saya ulangi, bab pendahuluan itu terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, yang ketiga yaitu
tujuan penelitian, dan yang keempat yaitu manfaat penelitian, dan yang kelima yaitu batasan masalah. Nah, kemudian masuklah kita pada bab yang kedua, yaitu tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka yaitu bagian yang menjelaskan teori-teori dan penelitian sebelumnya yang relevan. Tujuannya yaitu untuk menunjukkan dasar ilmiah penelitian kita dan menemukan gap penelitian. Nah, jadi singkatnya tinjauan pustaka ini yaitu landasan teori dan studi sebelumnya. Nah, jadi ada langkah-langkah yang namanya menyusun tinjauan pustaka. Yaitu langkah yang pertama yaitu menentukan topik dan batasannya. Kemudian yang kedua yaitu cari referensi dari jurnal, buku, ataupun artikel ilmiah. Yang ketiga yaitu analisis teori dan temuan dari referensi tersebut. Kemudian yang keempat yaitu susun berdasarkan tema atau topik. Yang kelima, tuliskan dengan gaya akademik. Dan yang keenam, temukan gap atau celah penelitian. Nah, yang terakhir bab ketiga yaitu metodologi penelitian. Nah, jadi metodologi penelitian yaitu cara kita melakukan penelitian, mulai dari pendekatan apa yang kita gunakan, kemudian sampai teknik analisis datanya. Nah, jadi teman-teman, singkatnya metodologi penelitian ini menjelaskan cara kerja penelitian. Nah, yang namanya menjelaskan cara kerja penelitian harus kita lihat mulai dari pendekatan dan desain penelitiannya, kemudian apa populasi dan sampelnya, kemudian jenis dan sumber data, ada instrumen dan prosedur, kemudian teknik dan analisis data, kemudian juga dalam kita mengumpulkan data itu ada etika dan jadwal penelitian. Oke. Nah, yang pertama pendekatan dan desain penelitian. Karena kita menggunakan pendekatan kuantitatif, maka kita akan mengukur data dalam bentuk angka. Desain yang digunakan adalah korelasional karena ingin mengetahui hubungan antara dua variabel. Seperti tema kita tadi, kembali kepada tema yaitu variabelnya antara durasi penggunaan media sosial dengan IPK mahasiswa. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada populasi dan sampel. Populasi itu kan adalah semua mahasiswa. Jadi dalam tema kita yang tadi, populasinya yaitu mahasiswa yang aktif. Kemudian sampelnya yaitu mahasiswa yang dipilih bisa berdasarkan kriteria tertentu seperti aktif menggunakan sosialnya atau tidak. Jika dalam tema kita tadi yaitu penggunaan media sosial dalam prestasi akademik mahasiswa. Kemudian yang ketiga yaitu jenis dan sumber data. Nah, jika kita kembali kepada tema kita, durasi penggunaan media sosial terhadap prestasi akademik mahasiswa, maka di situ bisa dapat kita peroleh data primernya dengan kuesioner dan IPK. Nah, jadi data yang digunakan ini kan adalah data primer, yaitu data langsung dari mahasiswa berupa kuesioner tentang penggunaan media sosial dan data IPK gitu. Kemudian yang keempat yaitu ada instrumen dan prosedur pengumpulan data. Instrumen penelitian berupa kuesioner tadi nih yang akan dibagikan misalnya secara online. Maka IPK mahasiswa diperoleh dari sistem informasi akademik dengan izin. Nah, jadi itu prosedur instrumennya kuesioner dan prosedur pengumpulan datanya itu bisa dari sistem informasi karena kita menggunakan kuesioner online itu tadi, sistem informasi akademik gitu dengan izin. Kemudian yang kelima yaitu ada teknik analisis data. Nah, jadi ada namanya analisis deskriptif, uji korelasi, dan regresi. Data yang terkumpul akan dianalisis. Nah, data-data yang terkumpul yang telah kita kumpulkan tadi maka akan dianalisis dapat menggunakan analisis deskriptif, kemudian uji korelasi person, kemudian ada uji regresi linier sederhana. Dan yang keenam yaitu etika dan jadwal penelitian seperti mendapatkan izin, menjaga kerahasiaan, dan jujur dalam pelaporan data. Kalau jadwal penelitian itu bisa terserah kita melakukannya berapa, misal dalam 8 minggu dan perencanaan hingga laporan akhir.
Nah, oke teman-teman, itulah tadi tahapan penyusunan proposal penelitian kuantitatif dengan tema kita, yaitu durasi penggunaan media sosial dan dalam prestasi akademik mahasiswa. Yang kita bahas tadi mulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, hingga metodologi. Nah, semoga bermanfaat dan bisa membantu kamu dalam menyusun proposal penelitian. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.